Selamat datang di Sport Plus Studio. Hari ini kita nggak cuma berdua lagi nih, Tan. Ya pasti namanya podcast. Ada yang bisa kita undang-undangan. Pastilah. Ada yang datang. Tujuannya podcast emang itu, Sel. Jadi hari ini enaknya kita ngobrolin orangnya siapa sih? Ini orang yang cukup di usianya yang masih terbilang muda lah ya. Oke. Cukup accomplish lah karirnya. Oke. Pengalaman timnas di segala kelompok umur. 1. Dia udah 2 kali juara Liga Indonesia. 2. Langsung aja kita sambut. Dalen Doke. Apa kabar? Sehat, Len? Sehat. Kabar Sehat baik. lah. Alhamdulillah kabar baik. Abis 3 poin kemarin Habis lawan 3 Persija. poin. Selamat. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi, kita bersihkan dulu udara di sini kali. Bola lewat garis nggak itu? Gue rasa kita semua tahu lah ya kita ngomongin apa. Lewat garis apa enggak? Setelah gue lihat videonya lewat garis. Pas lo ada jatuh di depan gawang, Gue nggak ngeh, sejujurnya gue nggak ngeh tuh. Bola masuk atau enggak, gue nggak begitu clear. karena terlalu cepat loh. Iya, waktu itu terlalu cepet. Kan posisinya juga gue kan di depan bola kan, jadi bukan di samping. Jadi gue nggak ngeliat lewat atau enggak dari garis. Tapi setelah pertandingan ada omongan-omongan apa gitu nggak? Setelah pertandingan, gue lihat videonya ya, lewat garis, gol. Emang lewat garis? Iya. Ya itulah. Sebelum banyak kita ngomongin soal Liga Indonesia, kayaknya nanti dulu nih kita ngomongin dulu. Ntar kita balik lagi ke situ lah. Yoi. Awal lo menekuni sepak bola itu kayak gimana sih? Coba ceritain. Awal sepak bola dari kelas 3 SD, gue masuk di SSI Arsenal. Oke. Mulai dari situ, terus setelah dari situ diajak sama Om Rasiman, papanya Abi, Iya. Oke. untuk latihan di JFA. Ya, dari JFA itu ada kesempatan ke Spanyol. Ya. Ini lucu. Dari situ mulai kebuka. Dari situ mulai clear ya untuk pengen jadi pesepak bola profesional. Lu setahu gua, lu itu Chelsea kan? Iya. Kenapa lu masuk Arsenal? Karena nggak ada lagi akademi yang waktu itu kan di Jakarta yang lagi hype ya, Arsenal cuman itu doang. Jadi ya. Tapi dari lu kecil emang bola aja udah cita-cita lu? Apa? Pas dari masuk SSB itu udah bola sih. Udah dari situ udah pengennya jadi pemain bola, apa-apa udah bola aja. Tapi ada olahraga lain yang lo tekunin nggak saat itu? Oh, pas saat itu barengan sama taekwondo. Taekwondo? Pas waktu itu barengan sama taekwondo karena dari SD kelas 1 tuh gue tekunnya malah taekwondo tuh. Bukan bola? Bukan bola, taekwondo sampai kelas 3 SD ikut barengan bola sama taekwondo. Tapi pas kelas 6 itu baru milih harus taekwondo atau bola. Karena waktu saat itu taekwondonya serius juga. Oh, berarti background yang bagus untuk menghadapi fisikalitas sepak bola Indonesia. Kan? Punya taekwondo bagus udah juga. stand duluan kan? Iya, Udah kalau ada terlatih tuh ribut-ribut itu tuh. ya. Tapi kan main bola bukan buat ribut. Sekali-sekali mau apa-apa. Jadi udah tahu tuh kalau misalnya gerakan-gerakan yang kira-kira 50-50 dia udah siap kuda-kuda sekalian. Kenapa Len? Kenapa sepak bola? Ya, gue lebih enjoy sih. Kalau di sepak bola lebih enjoy, meskipun waktu itu di taekwondo itu cukup serius. Waktu itu gue ikut kejuaraan-kejuaraan juga menang. Oh ya? Ya, tapi gue lebih fun, gue lebih enjoy sepak bola saat itu. Jadi gue milih untuk sepak bola. Berarti emang semuanya itu awalnya dari fun ya. Karena kemarin terakhir Samsir Alam juga dibilang Mulainya dari sampai gua main profesional pun sepak bola buat gue fun aja udah. Tapi lu sampai sekarang masih merasakan fun yang sama? Masih. Karena orang-orang bilang kan sepak bola di usia muda di youth level itu adalah masa-masa paling fun, masa-masa yang paling bisa lu nikmatin. Apakah sampai sekarang, apakah lu setuju sama perkataan itu? Oh iya, pasti
kalau sekarang di dunia profesional jatuhnya kan kita kerja ya. Yes. Tapi ya gue coba untuk selalu bikin setiap gue main pertandingan itu adalah hari terbaik gue dan gue harus fun, harus enjoy. Itu yang gue lakuin sih sampai saat ini. Oke. Kita juga pengen tahu sih Tan. Berangkat ke Spanyol awal-awal itu masih fun apa lo udah membalut itu semua dengan sedikit cita-cita untuk jadi pemain pro? Iya pastinya waktu itu kalau gue main bola pasti gue selalu fun ya, ngerasa fun. Okay. Apalagi waktu itu pengen pergi ke Spanyol itu excitednya sih luar biasa sih. Ya? Iya, bisa keluar negeri untuk main bola. Ya itu excitednya luar biasa. Tapi saat itu udah mulai kepikiran lo kayak gue mau nih jadi pemain profesional. Ya pasti mimpi itu ada ya dari kecil. Ketika lo berangkat ke Spanyol kan, yang ada di kepala lu tuh apa? Maksudnya pertanyaannya nggak beda jauh kali ya Marcel tadi, tapi yang ada di kepala lu apakah gua ke Spanyol nih cuman buat belajar atau gua ke Spanyol buat main bola seneng-seneng atau gua ngejar target nih di Spanyol? Atau gua udah berangkat ke Spanyol udah nggak mungkin, there's no turning back, gua nggak mungkin berhenti main bola. Iya dari awal mau berangkat ke Spanyol itu pasti pikirannya udah pengen jadi pemain bola. Jadi tapi awalnya pasti pengen berkarir di luar ya, di Eropa, karena kita udah tinggalin keluarga, tinggalin sekolah juga kan dari Indonesia. Targetnya waktu itu ya pengen main di Eropa selama mungkin. Dan setelah berapa tahun tuh, 4-5 tahun ya, akhirnya targetnya kesampaian dong? 5 tahun ya, sempet main di sana profesional. Sempet main di Castellón waktu itu ya? Castellón, waktu itu sih itu tim profesional, tapi gue main di tim B-nya. Ya. Oke. Okay. Jadi bisa dibilang semi pro ya. Iya, tapi semi pro-nya Spanyol kan. Ya. Tapi kita pengen nanya nih, sepak bola Spanyol itu banyak mengadopsi cara main bola lo gak sih? Lo tuh banyak tertrigger sama permainan sepak bola Spanyol yang lo bawa sampai sekarang? Masih banyak gak sih kayak lo lebih suka ball pass, lo lebih suka gaya main yang taktis, atau lo tinggalin itu semua setelah lo masuk ke pro tuh udah mulai memudar tuh sepak bola Spanyol lo? Enggak, sepak bola Spanyol itu banyak kasih gua pengalaman dan cara bermain. Ya, jadi pasti cara bermain Spanyol yang main bola taktis dan pinter, harus cari ruang, space. Ya, itu selalu gue tanemin di setiap latihan atau di pertandingan. Ada nggak pemain Spanyol yang lu selalu coba untuk base your game around, lu coba untuk tiru, gue pengen main kayak dia nih, gaya main gue harus kayak dia nih? Kalau di Spanyol sih nggak ada ya, tapi kalau tapi gue suka Kyle Walker. Oke. Cara main Kyle Walker. Tapi kalau misalkan di Spanyol sendiri nggak ada yang gue ini, karena karakter gue lebih suka ya karakter gue sendiri, itu yang gue ini. Malah Kyle Walker, malah bukan main Chelsea lah nih. Cara main gue suka Kyle Walker. Main Chelsea nggak ada yang bagus. Kalau sekarang ada Rhys James. Oh, Rhys James. Tapi gue lebih suka Kyle Walker. Terus Spanyol, Castellón tuh waktu itu gimana tuh, dan prosesnya lu bisa ke offernya datang tuh gimana? Ya waktu itu sama kita main uji coba, ada trial. Waktu itu sempat beberapa kali gue main uji coba di Castellón, 3 atau ya sampai 2-3 kali. Ya pelatih oke, langsung kontrak ya. Kalau nggak salah itu berdua ya? Ya. Lo sama siapa waktu itu ceritanya? Itu kayaknya. Ada nih, main. Oh, Mahir. Itu. Itu bareng terus tuh Len ya? Iya, bareng terus. Dari awal bareng terus sama Mahir. Emang CS terdekat lo berarti Mahir ya? Iya. Bahkan kalau nggak salah waktu itu sempet Dalen dipanggil timnas lawan Bayangkara ya. Setelah itu Mahir panggil timnas main lawan Bali United. Ceritanya nih, mereka berdua nih sebenarnya asik nih kalau ada dia sebenarnya, tapi ya karena satu dan lain hal dia berhalangan untuk hadir kan. Tapi sebelumnya juga dia udah ceritain banyak soal Spanyol bareng Abi kan waktu itu. Iya. Nah sekarang kita pengen dengar dari sudut pandangnya Dalen itu, Spanyol itu membekas seperti apa sih di
keluar lapangan, saat itu masih muda juga, habis itu jauh dari keluarga, terus di dalam lapangannya lo pemain bola yang tadinya di Indonesia hitungannya masih ya lo masih fun, terus dimasukin dengan sepak bola Spanyol yang ada ilmunya tuh mulai tuh. Gimana sih rasanya di dalam dan luar lapangannya di Spanyol bareng teman-teman? Ya yang bedain kalau menurut gua kan berangkat ke sana tuh umur 13 tahun ya. Oke. Tapi dari 13 tahun itu gua udah ngerasa dituntut di sana tuh untuk menjadi seorang profesional. Dari makannya, dari misalkan istirahatnya, habis itu pola latihannya yang sehari bisa lebih dari 2 kali. Latihannya? Ya jadi itu hal-hal yang seperti itu sih yang sampai sekarang gua masih bawa ke seperti itunya ya. Kayak ya di luar dan di dalam lapangan. Tanpa Spanyol apakah lo akan menjadi pemain sepak bola menurut lo? Tanpa Spanyol, ya menurut gue itu kembali ke orangnya lagi sih. Kita bisa di mana aja, di Indonesia pun juga banyak kok teman-teman yang nggak pergi ke sana, ke Spanyol, yang tetap bisa menjadi pemain profesional. Ya itu kalau menurut gue tergantung orangnya sendiri. Terus setelah dari, dulu di Castellón tuh sempet dipinjemin juga ya? Iya sempet, setengah musim. Setengah musim. Nah setelah dari Castellón itu, akhirnya lu balik ke Indonesia. Itu kemana waktu itu? Bali? Waktu itu ke Bali, itu sih yang bukain pintu gue bisa balik ke Indonesia gitu, maksudnya bisa main di Indonesia sebagai pemain profesional. Itu karena waktu itu setelah dari Castellón itu ada libur summer kan. Oke. Nah kebetulan waktu itu tuh baru mulai Elite Pro yang U19 itu. Ya gue waktu itu ikut latihan di Bali United sebulan kalau nggak salah ya, sebulan. Untuk ngisi kekosongan, libur. Terus akhirnya ada kesempatan untuk main Elite Pro waktu itu kan, karena Elite Pro cuma 3 bulan ya. Jadi ya udah gue ikut main aja. Sebelum Bali, gue beringat nih. Sebelum Bali, lu sempet ke PBR. Iya. Tapi kalau ngomongin PBR kayak nggak enak lah. Sel kalau kita bertiga dong. Mesti ada satu lagi. Kita datengin. Teman satu timnya Dalen di PBR. Kapten PBR, senior. Gokil. Mentor terbaiknya Dalen tadi katanya. Gokil. Langsung aja kita panggil. Siap Riza. Silakan Pak. Ngapain? Ini dia nih. Gimana Len? Bisa apa nih Len? Bro. Pakai ini ya? Salaman dulu. Ya. Boleh Pak? Ya. Mau nanya apa nih? Ini siapa sih? Gitu dong, diselipin aja. Oh, selipin ya, maaf. Nggak biasa. Biasa di balik layar aja. Oh gitu. Gimana ya? Sehat. Waktu di PBR, kita ngomongin PBR aja nih. Singkat aja ya. Singkat aja, lu waktu itu lu udah di PBR, tiba-tiba mungkin dikasih tau orang kali ini ada anak dari Spanyol nih mau main di sini nih. Gimana itu? Awal pertama lihat pemain-pemain muda di PBR pada saat itu ada beberapa lah ya. Nggak mau disanggutin sini aja. Gak bisa tolongin dong. Gue biasa di balik layar, nggak tahu. Udah lah. Oke. Sampai mana tadi? Dalen itu siapa aja pemain muda yang ada di situ? Salah satunya Dalen, yang menurut gue tuh yang pantas untuk masuk di tim squad PBR. Dalen si Pirang. Iya, waktu itu emang bocahnya bangor, tapi gue suka main. Ngototnya oke. Ngotot. Karena menurut gue tuh untuk saat ini yang dibutuhin tuh kerja keras. Karena terbukti sampai sekarang yang masih on top ya di levelnya dia, maksudnya di seangkatan dia, ya Dalen. Termasuk Dalen. Yeah. Pada saat itu lu udah tahu Dalen bisa. Ya pada saat itu gue lihatnya itu Dalen ini prospeknya bagus ke depannya karena emang dia punya effort lebih, kerja keras, karena yang kita butuhin itu doang, main bola. Kalau lu ngeliat Frija nih apa Len dulu Len? Udah yang bagus-bagus dong ganti ya. Dulu gue ngeliatnya dia pelengkap aja lah. Kok gitu loh? Anjir. Apa nih, mentor kah? Senior kah apa? Lu ngeliatnya apa Len? Senior lah, senior yang bisa bercanda-bercanda kan. Iya, emang bikin suasana tim seru-seru kan. Kayak ini Berarti kedatangan lo saat itu ke PBR disambut baik sama Frija. disambut baik. Ya, Waktu itu karena- soalnya banyak pemain muda juga. Iya, banyak. Dan Friza ini salah satu pemain yang senior di PBR waktu enggak itu. lah, belum, masih ada Bang Leo, Berarti Pak Mahu, bisa banyak lah.
bisa dibilang lu bisa jadi kayak sekarang nih gara-gara Prija ya? Len? Salah satunya sih itu. Iyalah. Bisa sih. Oh gitu. Tepuk tangan dong. Iya gitu dong. Tapi gua akuin untuk saat ini sampai di titik ini ya karena kerja keras dia. Makanya gua lihat kemarin terakhir pertandingan lawan Persija, ya itu hasilnya emang pantas untuk Rans dan memang semua pemainnya mau kerja di Rans. Tapi menurut lo gol apa enggak? Harusnya gol sih itu. Makanya itu kayaknya Tapi gol Persija kan ada juga itu. Waduh. ini kayaknya jangan Apa ini kita klip nih? Jangan diterusin. Ini kita klip ini. Jadi skor sama dong harusnya. Skornya itu sama ya, 2-1 tutup 2-1 ya. tutup kan. Judulnya harusnya apa nih? Dalen Doke tidak setuju dengan wasit gitu kali ya. Waduh. Setuju kok. Tapi Kan dua tim juga nggak dirugikan oh kan. iya benar. Tapi apapun itu hasilnya ya kita cukup bangga lah melihat Ini bijak banget dari kerja keras Iya tuh men. Dalen. pemain. Terutama ya kita karena dia tamu kita, jadi kita bahas dia aja dulu. Kan Pak Prija juga tamu nih saat Oh ini. iya sih, boleh lah. Udah segitu aja kan? Bentar dulu. Sini dulu. Oh, iya. Sabar. Ini waktu di PBR aja. Iya. Datang kayak tadi nih orang anak dari Spanyol, rambut pirang. Iya. Ada omongan-omongan, anjing nih anak siapa sih ini? Ada gitu. Iya, senior-senior tuh Ya, ada omongan itu gitu. Ya awalnya sih kita lihatnya, wah ini pemain orang dari Spanyol nih. Pasti otomatis ya dia punya teknik dan lain-lain di atas rata-rata kan. Cuma yang kita lihat memang ya sebenarnya sama aja. Yang membedakan itu ya memang kerja kerasnya aja gitu. Kerja Tapi keras dari- lebih Main, dia orangnya main tabrak-tabrak aja. Siapa nih main tabrak-tabrak aja kan? Oh, dari dulu udah gitu loh ya. Di Iya, PBR dari tuh dulu udah udah gitu, tapi ya mulai sekarang gue lihat kayaknya udah mainnya mulai halus, mulai dewasa. mulai lah, dewasa. mulai. Bapak udah jadi bapak kan? Oh iya benar. Iya. Apa mungkin bisa kayak gitu karena dia ngelihat lu di PBR, anjing siapa nih Safrisa, gue harus bisa kayak dia nih gitu kan? Enggak lah. Lu kan juga tabrak-tabrak juga kan dulu kan. Enggak lah. Tronton gua bukan. Enggak, kalau gua ya gua juga waktu itu kan sama-sama sih menimba ilmu lah. Gua juga masih banyak senior-senior di situ waktu itu. Barisan lini belakang nih soalnya nih. Iya, katanya tadi cadangannya Prija Dalen di PBR nih. Kan Prija bek kiri. Dia yang bilang sendiri, cadangan Enggak gue lah. nih. Ya. Gue yang duduk manis malah waktu itu. Enggak lah. Ya intinya mau cadangan, pemain inti semuanya itu ya menjadi satu kesatuan lah. Jadi Ini kita bikin segmen sendiri ya gimana? Bagus. Anjing dari tadi lu. jadi pemain inti, pemain senior tuh sama. Nggak ada pemain inti, nggak ada Nggak pemain. di tim itu. Pemain muda atau pemain senior kali? Iya, nggak ada semuanya. Oh, Untuk semua saat ini sama tuh rata. muda, tua semua sama. Tinggal siapa yang siap di situ. Gitu aja. 11 pertama yang siap berarti. 11. Kagum lo gue. Tapi dulu pas di PBR lu sering siap nggak? Dari PBR baru pertama kali denger dia kayak gini. Ini gua ngomong ini baca dulu tadi, nulis dulu. Udah disiapin dulu ya. Disiapin dulu enggak? Ya gitulah. Karena yang kita butuh tuh sekarang kan main bola tuh kan kerja keras aja sih udah. Yes. Selebihnya itu ya sorry to say nothing udah kalau kita nggak punya kerja keras tuh. Itu aja udah. Talenta bisa dikalahkan Kita lewat bisa kerja dikalahkan keras. dengan kerja keras. Itu aja sih. Dulu dia termasuk senior yang doyan kondisi gak sih, Len? Nambah latihan segala macam. Oh iya sering juga dia. Karena gua dulu itu gua suka anak-anak tuh yang Aduh, anjing. yang sering nambah latihan gitu tuh. Oke. Ya otomatis gue juga kayak ngerasa oh seneng nih gua nambah apa. Bukan karena lu kayak, yang lain nambah gue ikut gitu. Enggak lah. Nggak enak gitu. Anjing masuk gua enggak sih. Yang penting update foto ya. Enggak lah. Tapi gua suka maksudnya lihat anak-anak muda sekarang tuh yang latihan ekstra ya nambah gue suka. Gitu. Karena hasil tuh ya nggak akan bohong aja lah. Usaha tidak akan Iya. mengganti hasilnya. Ini kayak Betul. mungkin tiap podcast kita hadirin terus kali ini. Enggak, udah ini iya. karena dia aja nih udah jadi eksklusif udah. Lumayan bagus ya, ada motivasi-motivasi dikit. Gue tadi inspirasi nih langsung. Tapi ke depannya lo ngeliat Dalen ini akan jadi pemain seperti apa sih, Jet? Ya segala sesuatu itu yang nentuin diri dia sendiri mau kemana arahnya gitu loh. Oke. Tapi kalau gue lihat sih mungkin ya prospeknya oke lah ke depan. Prospeknya oke ya? Dengan Dilihat. gaya main yang mulai lebih dewasa Ya. lagi. Lu jangan sombong nanti kalau udah juara lagi. Juara nggak Rans kira-kira nih? Kita lihat putaran kedua ya. Ya segala sesuatu masih bisa terjadi lah ya. Gitu. Pokoknya yang terbaik. Yang lah terbaik ya, doain buat lah. Dalen, buat semuanya, teman-teman, terutama ya
yang masih berjuang lah. Siapa yang masih berjuang? Ya mungkin siapa aja lah yang di peringkat bawah. Yang ya semuanya lah. Ya terakhir deh aja. Apa tuh? Kasih satu motivasi buat anak-anak yang mau jadi pemain bola. Lu kan salah satu legend di skena sepak bola Indonesia ya. Jangan lupa. Berapa? Siapa sih nggak tahu Friza ya kan? 60 caps buat timnas Indonesia kalau nggak salah ya. Coba deh, tolong dikasih ketua. Enggak lah. Ya intinya itu aja sih. Maksudnya kita belajar dari salah satu contoh tamu kita nih, talent Dalen. Dia nggak lihat, ya dia sedikit bicara tapi banyak kerja aja udah. Simple. Ya udah. Udah kayaknya Pak, bisa keluar Pak. Ditungguin nih. Gojek nunggu depan. Oh siap. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Iya, terima kasih. Emang gitu Len dari dulu. Baru kali ini gue liat dia kayak gitu. Biasanya tawa-tawa doang. Biasanya ketawa-ketawa aja dia. Citraannya bagus berarti. Len, kayak tadi Friza bilang, ketika lu dateng, orang-orang pada bilang ini anak dari Spanyol nih, gini. Lu ketika masuk ke sepak bola Indonesia, ada pressure nggak sih di pundak lu kayak, gue dari Spanyol, gue harus nunjukin ke orang-orang kalau gue mungkin bisa dibilang punya sesuatu yang mereka nggak punya gitu. Ada pressure nggak? Nggak ada sih, karena waktu itu gue ke PBR itu kan cuman awalnya ikut latihan doang. Oke. Habis itu ada waktu itu sama Bos Muli, dia yang bawa gue ke tim senior. Jadi awalnya ya nggak ada pressure sama sekali karena jatuhnya ikut latihan, numpang latihan gitu. Jaga kondisi lagi. Iya, jaga kondisi lagi. Turnamen apa itu betulan ya? Piala Presiden. Piala Presiden. Itu sama siapa ya Len main lo? Itu ada Gavin, Hanif. Oh, yang seumuran itu ya? Iya. Mentor-mentor lu siapa itu? Itu kan maksudnya itu kan pengalaman pertama lu di tim senior Indonesia lah ya? Ada pasti bukan tadi yang datang ke sini kan? Ada Gaston juga waktu itu. Oh, Gaston. Gaston sama yang tadi tuh mirip-mirip belum? Iya. Orangnya masih ada di sini. Oke, kita ngomongin tadi PBR udah Bali United kurang lebihnya udah kita. Bentar ya, so kalau PBR tadi Len, balik lagi. Kan itu pengalaman, ya tadi gue bilang pengalaman sepak bola senior di Indonesia pertama lo ya. Apa tuh rasanya dari di Spanyol lo main mungkin di kayak tadi lo bilang semi pro di kelompok umur, belum di tim senior. Kalau pulang ke Indonesia lo main di tim senior, ada yang berbeda nggak sih? Apakah ekspektasi dari pelatih lebih? Apakah ekspektasi dari diri lu sendiri lo harus ngelakuin sesuatu yang lebih apa gimana? Ya kalau di Spanyol yang beda. Waktu itu gue balik ke sini main di PBR itu ekspektasi gue sih untuk cari pengalaman aja waktu itu. Karena waktu itu kan gue masih 17 tahun waktu di PBR. Jadi ya waktu itu cuman cari pengalaman sih di PBR itu. Jadi nggak ada ekspektasi apa-apa karena yang gue pikirin itu abis dari PBR gue pengen balik lagi ke Spanyol. Oh, buat untuk jaga kondisi aja lah. Untuk ya itu untuk cari pengalaman di tim senior. Jadi ketika lu balik lagi ke Spanyol lu udah punya pengalaman yang mungkin orang-orang di sana belum punya gitu ya. Teman-teman yang lain lah ya. Teman-teman yang lain. Oke, setelah itu lu balik ke Spanyol dan nggak lama lu balik lagi ke Indonesia. Itu kalau nggak salah waktu itu lu ada trial sama PSM. Iya, sempet trial. Pulang dari Spanyol sempet trial di PSM ya. Terus lu trial di PSM, tapi kan akhirnya lu main di Bali United kan? Kenapa nggak di PSM? Ini kayaknya ada sesuatu nih, ada apa lah? Waktu itu sebenarnya udah oke semuanya sudah dari PSM. Cuman waktu itu coach Rene waktu itu pengen lihat satu hari aja latihan untuk lihat kondisi gue. Tapi waktu itu ada momen pas lagi game, nggak sengaja tuh gue duel sama Bruce JT pemain asingnya PSM dan palanya bocor. Botak bukan? Palanya botak. Duel bocor tapi kena gigi gue waktu itu. Kena gigi gue. Jadi palanya sampai bocor berdarah banyak banget. Itu gue juga panik waktu itu. Karena namanya pemain muda kan kita cuma satu hari pengen dilihat kondisinya. Ya datang ke situ.
Ya, dan ada insiden itu, wah itu chaos sih waktu itu. Berarti bukan karena performnya nggak bagus ya? Katanya giginya sampai nyangkut, Len. Iya, Nyangkut. betul. Berapa banyak giginya ke sini? Satu. 1,5. Tapi emang yang uniknya adalah dia mainin debutnya itu lawan PSM pas lu main di Bali. Iya, betul. Ketemu coach Rene juga waktu itu. Menang nggak? Dia masih inget gue waktu itu. Oh dia masih ingat? Iya. Loh, gila kok ada lagi gitu dia bilang. Enggak. Kan numbuh, masa pertumbuhan masih muda. Enggak lah, gila udah umur segitu. Gila. Jadi dia ingat lagi sama lo di saat Iya, ketemu iya. pertandingan itu. Dimenangkan oleh Bali. Kan tapi kan lu orang Makassar ya? Ya, bokap orang Makassar. Lu kecil dukung PSM? Apa enggak juga? Dukung PSM. Jadi ketika lu trial di PSM itu Ya itu sebuah kebanggaan tersendiri karena waktu itu keluarga gue kan masih banyak juga di sana kan. Ya pastinya pengen ke PSM waktu itu saat itu. ya tapi itulah makanya jodoh nggak akan kemana dan akhirnya lu musim lalu ya main di PSM. Iya. main Tapi- ke PSM. Debut lu buat Bali United itu kan lawan PSM. Iya. Gue inget gue sempat ngobrol sama lu ketika belum lama setelah lu debut. Lu bilang itu sebagai salah satu atau mungkin momen di mana lu merasakan tekanan terbesar dalam karir lu karena pada saat itu lu main nggak di posisi lu ya. Itu debut lu main nggak di posisi lu. Tapi sekarang lu malah main di posisi itu terus. Iya. Apakah pada akhirnya lu menemukan versi terbaik lu di posisi itu atau sampai sekarang pun lu masih merasa itu bukan posisi lu? Iya, kalau menurut gue ya sampai saat ini gue juga thankful ya ke waktu itu Coach Widodo yang kasih kepercayaan gue pertama kali. Tapi di saat itu juga memang pemain, kebetulan waktu itu kan gue aslinya itu main stopper tapi memang bisa main bek kanan juga. Oke. Tapi bukan natural main bek kanan. Tapi di saat itu kebetulan pemain bek kanan tuh lagi nggak ada semua. Jadi kebetulan pada saat hari pertandingan itu Coach Widodo panggil gue ke rumahnya, itu gue inget banget. Ke rumahnya dia tanya, siap nggak untuk main lawan PSM ini, main bek kanan? Iya siap coach. Jadi gue baru tahu itu gue main di hari itu. Oh sebelum lu nggak tahu. Dan di posisi yang bukan posisi natural. Iya. Anjing, untuk lu debut profesional itu tekanannya udah gila banget. Apalagi sekarang ditambah lu main di posisi yang bukan posisi natural lu, lawan klub yang you grew up supporting dan sebelumnya lu abis trial di situ double sih ini pressure-nya. Asli. Jadi ketika lu stepped on the pitch, ketika lu nyampe di lapangan pertandingan memulai, apa yang ada di kepala lu? Len? Ya gue coba untuk enjoy ya, karena menurut gue itu kan momen yang gue udah nanti dari gue kecil untuk menjadi pemain bola profesional. Kan tujuannya untuk bermain di banyak supporter dan waktu itu kebetulan ketemu PSM, jadi ya gue coba untuk enjoy di pertandingan itu. Main di Dipta ya waktu itu. Waktu itu main di Dipta di home ya. Lu coba untuk enjoy, tapi apakah lu bisa enjoy? Bisa gue bisa enjoy dan tim waktu itu menang. Keren. Gue rasa ketika pertandingan itu mungkin Syafriza tuh tadi nontonnya dengan bangga, ngelus-ngelus. Bangga Dia mungkin nepuk-nepuk pundak sendiri, ini semua karena lu, Prija. Dalen bisa begini karena lu, Prija. Terus lagi. Lagi. Di Bali United, Len, kenangan manis dong pastinya. Gelar juara pertama lu. Ya. Itu, gue inget juga gue ngobrol sama lu waktu itu. Lu bilang, gue salutnya sama Dalen tuh di situ, Sel. Dia di usia muda dia udah bisa juara, main di Bali United dan juara, tapi dia bilang, gue nggak puas. Gue juara, tapi gue nggak merasa gue sepenuhnya deserve gelar juara ini karena gue tidak main cukup banyak untuk mendapatkan gelar ini. Apakah lu ngelihat itu sekarang, ngelihat ketika momen lu juara sama Bali United, lu masih ngelihat kayak gitu, Len? Kayak lu nggak sepenuhnya lu pantas mendapatkan itu atau? Ya, gue kalau juara di saat itu gue senang tim juara. Cuman ke pribadinya gue nggak begitu puas karena gue nggak begitu banyak menit bermain pada saat itu. Karena waktu itu di awal musim juga sempat cedera ankle. Jadi ya kalau pribadi ya gue kurang cukup puas. Tapi apakah itu jadi kayak apa ya, driving force lu buat lebih maju lagi? Maksudnya itu Iya. jadi
Pastinya gue pengen juara yang gue bisa kontribusi lebih lagi. Itu yang gue mau. Itu yang mungkin catatan pribadi yang harus gue dapet gitu. Tapi setiap kali dia bermain kan Dalen, ya beberapa kali yang kita lihat, gue lihat bisa ngasih 100% apa yang dia punya. Tapi memang ya saat itu lo belum dapetin banyak menit bermain aja ya. Iya. Tapi 100% selalu dikasih coy. Iyalah. Etos kerjanya. Karena pemain muda kita nggak bisa nuntutin konsisten dong. Iya. Pemain muda itu kan kadang grafiknya bisa naik turun. Tapi kalau setiap kali dikasih kesempatan lo bisa nunjukin ya berarti lo oke. Walau belum banyak menit bermain. Ya itulah kenapa sekarang dia bisa dipercaya jadi reguler di tim yang sekarang ada di peringkat ketiga ya. Yes. Gila. Itu bukan karena tanpa alasan kan itu. Peringkat ketiga. Yang sebelumnya terseok-seok ada di bawah di musim ini Iya. ada di peringkat ketiga. Karena musim lalu belum ada Dalen. Oh, berarti kuncinya karena itu. Belum ada anaknya Prija. Belum ada. Belum ada. Persita. Saat itu lo pindah kan tim ke Persita. Gimana lo melihat kan di setiap tim itu kan pasti culture-nya beda-beda ya. Karena pelatihnya kan beda-beda. Gaya mainnya beda. Di Persita itu apa sih target lo untuk pas lo masuk ke Persita? Apa yang pengen lo gua harus kayak gini di tim ini? Kebetulan waktu itu pas di Persita itu gue sama Coach Widodo lagi. Oh. Oke. Jadi Coach Widodo yang kontak gue. Waktu itu kan sempet di Bali United, Coach Widodo yang kasih debut gue. Di Persita juga ketemu lagi. Tapi ya ekspektasi gue di Persita itu gue bisa dapet banyak menit bermain waktu itu pada saat itu. Cuman ya kadang kan ekspektasi nggak sesuai kan Sama realita. sama realita. Dan itu yang terjadi. Di Persita gue juga nggak begitu banyak menit bermain. Makanya setengah musim itu gue pindah ke PSM. Dan di PSM? Dan itu menurut gue di PSM itu ini sih apa namanya titik balik gue bisa sampai sekarang kayak gitu. Di Persita tadi Len, itu waktu itu Persita baru promosi ya? Iya. Itu gimana lo nanggepin lu datang dari tim yang baru juara, lu datang ke tim yang baru promosi, tapi lu masih nggak dapet menit main juga. Nanggepinnya gimana? Sempat ada kayak anjir, apa gua di mana ini karir gua gitu nggak? Sempet Pilihan khawatir yang nggak? salah gitu kan. Ya itu salah satu momen yang down ya buat gue. Tapi sebagai pemain bola profesional yang paling penting itu gimana bisa tetap positif di setiap latihan, dan itu sulit banget sebenarnya. Cuman ya itu yang harus kita jalanin, itu yang harus kita terus bikin ya untuk selalu positif. Setiap orang kan punya cara masing-masing buat apa ya, motivasi diri sendiri untuk. Cara lu gimana waktu itu? Itu di Persita berat banget sih karena memang sangat minim menit bermain. Habis itu kan ada COVID. Iya. Ya, tapi waktu itu pas COVID gue tetap latihan waktu itu. Oh, enggak latihan sendiri maksudnya? Latihan sendiri untuk ya ngejar ketinggalan, kayak misalkan gue kurangnya apa, crossing atau misalkan lari apa ya, itu yang target gue ya. Itu ya. Tapi tetap aja ya, yang tadi lu bilang kadang ekspektasi nggak sesuai sama realita, dan ya Persita bisa dibilang bukan apa ya, bukan jodoh lu kali ya Saat itu. Makanya pada saat itu lu akhirnya pindah ke PSM. PSM. Itu gimana bisa tawaran itu datang, Len? Ingat momennya lagi gimana? Itu pas setengah musim itu kebetulan PSM itu lagi cari bek kanan, dan kebetulan Pak Api, ya itu kebetulan ada temen juga dari Bali United, Stantotan waktu itu. Ya dia suruh gue untuk ke PSM karena memang lagi butuh bek kanan kan waktu itu. Karena kan sangat sulit di saat lo jarang main, terus lo pengen pindah ke tim lain, itu sangat sulit banget kan, karena lo jarang main gitu. Gue apa yang value bisa gue jual nih gitu kan. Tapi di saat itu pas lo datang ke PSM, lo dapetin menit main itu. Iya dapet. Tapi ya itu kadang juga kita nggak expect sesuatu karena waktu itu di PSM kan ada capsule ya kan. Ya gue waktu itu ke PSM juga apa ya? Maksudnya pengen coba sesuatu yang baru aja. Dan thank God waktu itu pelatih langsung kasih kepercayaan waktu itu. Siapa pelatihnya? Pelatih asing dari Belanda. Oh, Kalisic ya? Bukan. Bukan. Jupgal namanya. Oh, Jupgal. Iya.
main akhirnya di kampung halaman itu. Itu dia. Dan juara lah. Juara musim berikutnya. Itu maksud gua. Bahasa Indonesia gua nggak tahu gimana ya. Cuma Apa tuh? bahasa Inggrisnya adalah winning the league is one thing. Oke. But to do it with your hometown club is something else. Gimana ketika lu menang, lu juara bersama PSM dibandingin sama lu juara di Bali? Beda pasti. Yang satu itu tim kampung halaman lu pasti pride-nya lebih dong. Kedua, lu main lebih banyak kan ketika lu dibanding ketika lu di Bali. Itu perasaannya gimana? Oh iya bangga banget karena keluarga gue itu banyak banget di Makassar. Oke. Dan pendukung Makassar itu fanatik luar biasa dan gila sih kalau di Makassar, apalagi di Parepare pada saat itu selalu full penonton. Ya dan waktu itu kita bisa juara, itu crowd-nya luar biasa. Tapi ada pressure gak sih buat lu? Kan pressure datengin keluarga, terus lu mulai sering main, itu jadi pressure buat lu atau malah jadi motivasi lebih buat lu? Tapi awal musim itu PSM itu nggak ada yang ngira itu bakal juara karena Termasuk kita mungkin salah. ya nggak ada yang ngira PSM bakal juara. Tapi satu tim itu ya itu sih mungkin main tanpa beban ya kita. Iya. Karena musim sebelumnya kan kita keluar dari degradasi. Iya. Dan musim selanjutnya datang pelatih baru dan rombak semuanya, banyak perombakan. Ya main tanpa pressure, supporter luar biasa di sana mendukung di Parepare, yaitu buat kita kuat di PSM. Mungkin itu kali, mungkin banyak orang yang bilang ketika lu main dengan nothing tulus, dengan tanpa pressure, disitulah versi terbaik lu bisa keluar. Bisa dilihat dari musim lalu. Aduh. Males nih ngomongin itu deh. Kita ngomongin ini aja gimana? Enggak ya? Rans! Gimana ceritanya tuh lu bisa sampai di Rans? Ceritanya Coach Almeida sih langsung ke agent, waktu itu ke agent gue. Oke. Tapi unik juga tuh, karena Coach Almeida langsung juga dia tanya rekomendasi ke Bernardo Tavares di PSM. Iya, dia telepon langsung. Ceritanya sih gitu katanya. Jadi Dia telepon minta lu? enggak, jadi Coach Almeida dia tanya ke Rekomendasi ke dia ngasih Bernardo lu gitu Tavares ya. ya. Sorry Len, balik lagi ke PSM tadi. Tadi yang kayak tadi gue bilang, ketika lu juara di Bali, lu bilang gue nggak sepenuhnya deserve gelar juara ini. Ketika lu juara di PSM, apakah lu mendapatkan perasaan yang sama? Ya gue ngerasa ya itu salah satu pencapaian gue. Gue ngerasa lebih dari Bali ya. Menurut lu itu peak of your career atau? No, belum. Masih jauh sekali ya. Tapi sejauh ini mungkin itu momen terbaik dalam karir lo atau ada lagi yang lain? Belum terbaik menurut gue. Tapi sumbangsi yang lo berikan saat itu ya lebih banyak daripada di Bali kan? Ya itu ya. Berarti masih there's more to come from Dalen Doke ya? Masih banyak lagi, ada lagi. Bangga banget dari tadi di senior tepuk tangan terus. Ya dia nganggapnya dia mentornya. Oh iya, benar. Kita ngomongin soal Rans tadi. Ada ekspektasi, ada ketakutan gak sih? Len, lo ke Rans, dia nih bakal sama nanti nih sama di Bali, sama di Persita dan sebagainya gitu, kayak lo anjing. Atau malah lo motivasi lo untuk anjing gua harus taklukin nih Rans, posisi satu buat gua nih, atau stopper atau bek kanan. Ya, kalau di Rans ekspektasinya ya semakin gue bertambah usia pasti harus ambil posisi nomor 1. Itu yang ekspektasi gue dari awal sebelum masuk Rans. Ada bedanya nggak sih Len? Mungkin itu kayak Pangko udah main kesini juga kan? Gue tanya juga sama dia, ada bedanya nggak sih kalau tim yang dimiliki selebriti sama tim ya sepak bola pada lain ya? Ada bedanya nggak sih? Nggak ada sih, sama aja kan. Tapi ya menurut gue sama aja karena juga Raffi juga selalu support Rans meskipun dia nggak selalu ada di tim. Kan kita tahu kesibukannya Raffi, tapi dia selalu gimana pun caranya tuh bikin suasana tim tuh selalu kompak. Kayak misalkan kita selalu bareng-bareng kayak ngopi bareng atau misalkan kita ke restoran bareng dan dia selalu video call dan kita tahu ini karena Raffi tuh yang suruh gitu ya.
Karena mungkin nggak banyak juga orang yang ketika dia pertama kali ngumumin kalau dia bakal punya tim bola, gue rasa nggak sedikit juga orang yang meragukan lah kayak anjing apaan sih ini konten doang paling. Numpang lewat nih. Tapi sekarang malah di posisi ketiga Liga 1 gitu. Yes. Berarti bisa kelihatan seserius apa nih berarti dia. Iya. Di balik layar maksudnya seberapa sering dia involve sama klub lain? Klub. Dia sering nongol, kayak tadi lu bilang kan nggak sering-sering banget ya. Tapi sesering apa sih? Ya kalau misalkan sama tim yang gue bilang tadi dia nggak begitu sering datang, mungkin pada saat pertandingan aja. Cuman kita tahu ya dia selalu care untuk pemainnya. Kayak seperti gue bilang tadi, kayak misalkan kita pergi kemana itu selalu dikumpulin dan Cap Hamka juga kumpulin kita. Pergi ngopi atau pergi makan itu sama semua satu tim dan selalu tuh video call sama Raffi. Ya chemistry-nya di dalam dan luar lapangan tuh terjaga banget lah bikinnya ya saat itu. Dia tipe owner yang kayak apa lah maksudnya dia transparan kah sama pemain-pemainnya, maksudnya hubungan antara dia sama pemain kan ada juga owner-owner di luar sana yang mungkin ya udah gue punya klub tapi gue nggak usah turun-turun lah ke bawah, udah pemain-pemain kayak ya adalah owner ini yang dulu kan kayak tai itu. Oke. Tapi kalau Raffi sendiri transparansi dia kepada pemain kayak gimana? Dekat nggak? Atau maksudnya dia ngomong, lu kalau ada butuh apa ngomongnya langsung ke gua atau gimana? Iya, Raffi dekat ke pemain. Tapi kan kita tahu dia punya jadwal yang sibuk kan. Jadi dia nggak selalu hadir sama kita. Tapi kita merasakan ya kalau Raffi itu selalu dekat. Kan juga ada Cap Hamka juga kan yang selalu nyalurin apa-apa yang kita butuh ya itu. Pernah ketemu Cipu nggak? Belum. Rafathar? Iya. Rafathar udah? Rafathar. Tapi emang berarti setiap kali dia datang, memang dia jarang datang. Tapi setiap kali dia datang, aura positif selalu diberikan buat tim ya, kurang lebih. Iya. Pasti itu, pasti. Mbak Lala udah ketemu? Sensen. Tante Mary? Tahu lu? Tahu kan? Cipu. Lumayan nonton Trans juga ternyata dia, selain nonton Newcastle. Cipung sih gua. Lucu banget itu anak. Mau lihat video Cipung nggak? Enggak. Target tim Rans tuh awalnya gimana sih? Karena sebelumnya kan ada di terseok-seok di papan bawah. Terus setelah lo gabung, apa yang dibilangin saat itu sama Cap juga, sama Raffi juga, Raffi. Gimana sih target tim ini? Target dari awal musim kita harus keluar dari degradasi, itu aja sih targetnya. Wow, nothing tulus lagi nih. Iya. Berarti sangat amat ya mungkin gua nggak mau ngomong terlalu cepat juga ya. Cuman sejauh ini sangat melampaui ekspektasi dong. Belum. Kita belum aman dari degradasi. Iya, makanya gue bilang tadi gue nggak mau bicara terlalu cepat juga, tapi untuk sejauh ini dong. Mungkin di awal ya gue rasa nggak ada yang ngira, bukannya meremehkan ya. Tapi kalau ngelihat dari musim lalu, untuk ngelihat musim ini, mungkin sedikit orang yang nyangka kalau Rans bisa ada di posisi sekarang. Termasuk pemain-pemainnya nggak? Apa pemain-pemain dari awal udah yakin? Ya termasuk pemainnya pasti. Karena kita juga nggak expect juga sih bisa sampai seperti ini gitu. Selain karena main tanpa pressure, faktor apa lagi Len menurut Len bisa yang ngebikin Rans bisa sampai kayak gitu? Menurut gua faktor kekompakan sih, misalkan dari staf pelatih, pemain, dari ada manajer juga dan Raffi, kita bisa kompak semuanya itu menurut gua kekompakan. Dan kita main itu dari pemain asing, pemain muda, pemain senior juga semuanya bermain satu tim. Menurut gue itu sih yang sangat penting. Jadi berbanding lurus sama hasil pertandingan berarti ya? Iya, karena ya gue lihat pemain asing ini kerja semua yang di Rans ini semua. Berarti struktur tim dari A sampai Z tuh semuanya benar-benar teratur kali ya, makanya bisa sampai kayak gini. Wah. Karena perombakan timnya kan lumayan gede juga kan untuk ya, tim Rans. hampir semua keluar Rans dari musim lalu. Karena musim lalu pun nggak bisa dibohongin kan. Tim itu gokil loh, materi pemainnya bagus banget. Iya. Dan ya sekarang jadi kayak orang-orang pada ini paling gini lagi nih. Tapi kalian berhasil nunjukin soal itu loh. Ya Kak, dari awal musim kita pasti diraguin, kita ngerasa itu. Tapi
kita yang ambil kita ambil apa ya namanya momennya lah ya. Kita ambil Rans itu jadi gimana ya bilangnya? Kita awalnya diraguin kan? Iya. Terus lama kelamaan ya orang-orang baru tahu Rans itu beda gitu dari musim lalu. Baru sadar potensi yang dipunyain Rans kali ya. Karena sempet gua ketemu kayak misalkan kemarin sempet di Borneo ketemu Lili Pali kan, sempet main di Bali United. Ya mereka baru tahu pas kita ketemu gitu, baru tahu Rans itu bagus ya pada saat kita ketemu. Bisa sama kayak lawan Spaso juga ketemu lawan Bali, ya mereka kaget Rans itu tahun ini beda ya. Sebagai pemain ya dan sebagai orang yang ada di klub itu tiap hari day in day out, lo melihat gimana progres mereka tiap harinya. Rans ini kan termasuk klub baru. Kalau dari yang lo lihat sekarang, seberapa jauh mereka bisa pergi? Seberapa jauh mereka bisa melangkah? Untuk musim ini? Untuk musim ini dan untuk musim-musim ke depan, maksudnya apakah dia akan, maksudnya kan banyak klub yang musim ini bagus, besoknya udah turun lagi, jatuh. Ya, potensinya Rans sih sebesar apa? Ya untuk musim ini potensinya sih sangat besar ya. Karena sama kayak PSM musim lalu kan juga PSM nggak dijagokan untuk juara. Justru musim lalu aja targetnya untuk PSM aja untuk cuma sedikit lebih bagus dari degradasi. Ya, gue ngerasain aura di Rans ini nggak jauh berbeda dari PSM karena gue ngeliat dari semua pemain itu kerja keras ya dan satu tim di Rans ini kompaknya luar biasa sih. Tapi dari apa yang lo lihat sekarang untuk tahun-tahun ke depannya, apakah Rans bisa konsisten terus jadi tim papan atas di Indonesia bersaing sama kalau menurut gue kalau misalkan Rans ya dengan tim yang udah dipunya dengan struktur yang sekarang nggak banyak perubahan, ya kita bisa jauh menurut gua. Selalu ingat aja ini bilang Raffi kan. Raffi kan kurang lebih sering ngomong tuh kita nggak punya yang namanya Superman tapi super team. Itu yang selalu diomongin pasti kan ke betul. Kalian semua. Ada juga yang suka diomongin sama Cipung gitu. Apa tuh? Cutel, ada suster deh. Cutel, cuhet sel. Sekarang kayaknya nggak bisa ngomongin Cipung. Lu udah punya anak, lu berkeluarga. Sosok bapak seperti apa sih Dalendo? Apalagi main bola kan itu kan lu sering keluar dari rumah, sering main di luar kota, jarang di rumah gitu kan bareng sama anak, bareng sama istri. Itu ngaruh gak ke mental lu juga? Oh ya pastinya gue pengen selalu dekat sama keluarga. Cuman kan nggak bisa kan, karena gue harus pergi away, dan kebetulan kan sekarang Rans home base-nya di Jogja. Yes. Ya tapi sebisa mungkin gue ada libur ya gue balik ketemu atau family ya. Anak dan istri lo nyamperin ke ya kadang Jogja. Juga kalau libur agak panjang liburan ke Bali itu ya pasti kalau libur ya ke keluarga gitu. Pengen gue tanya pesepak bola kan banyak nih yang tadinya itu mental berpetualangnya itu kuat banget, setelah nikah dan punya anak mental berpetualang lo itu memudar gak sih? Berpetualang apa nih? Berpetualang pindah-pindah tim, main yang jauh. Itu kan jadi satu, nih konsiderasi lah ya. Ya kadang-kadang tuh kayak lu kangen anak, kangen istri. Ya pasti prioritasnya sekarang anak dan istri. Jadi kayak misalkan kayak pilih tim itu awalnya kayak ini pilih Rans itu sebenarnya karena deket, karena di Jakarta awalnya kan pindah ke Jogja. Tapi gimana lagi kan udah harus dijalanin ya, pekerjaan kan. Ya. Ada tato anak kan? Belum. Nanti, ya. Akan tapi. Ya. Anak siapa namanya? Tiago. Terinspirasi dari mana? Dari Thiago Silva. Oh, berarti cita-cita lu anak lu jadi pemain bola juga dong? Cita-cita terserah anak ya. Ya tapi pasti seorang ayah kan ada dong kemauan. Cita-cita jadi pemain bola juga. Iya. Thiago Silvanya PSG atau Chelsea nih? Chelsea dong. Kalau Chelsea nggak bisa lari lagi kan? Thiago Silvanya Chelsea. Center back nggak usah lari banyak. Oh, center back jangan lari-lari banyak. Tapi kan bisa digulingkan nggak sih sama Newcastle? PSG aja kita 5-1. Nih, ngomongin lagi soal fashion. Kita ngeliat Dalen tuh sepak bola yang fashionable. Kita tanya berapa harga outfit lo nggak? Nggak usah. Tapi ada opsi dari mana sih setiap kali lo berpakaian? Opsi?
Nggak ada, emang gue suka aja, suka fashion aja. Jadi setiap kali lo berjalan dengan apa yang lo pakai itu, ya udah, ini apa yang gue suka aja yang lo pakai. Atau ada barometernya kayak, aduh, gue suka nih ngeliat ini nih, gitu. Atau ada yang... Nyoto gua. Enggak. Nyoto Prija. Enggak, jauh dia. Dulu di PBR fashionnya gimana? Gue udah mulet dulu. Kira-kira gimana, Len? Kalau fashion mungkin terinspirasi dari bokap mungkin ya, karena bokap kan juga di dunia itu kan, di dunia fashion juga. Jadi mungkin awalnya dari situ, tapi lama kelamaan ya punya taste sendiri. Karena gue nggak melihat banyak kan gaya lu nih main bola luar banget kalau bisa gue bilang. Ada nggak main bola luar yang emang lu contoh gitu kan gayanya? Nggak ada sih. Nggak ada. Emang gaya lu sendiri aja gini. Iya. Gini deh. 5 main bola Indonesia paling stylish menurut lu siapa? 5. 3 deh 3. Indonesia ya. Ya lo asik ngeliat gayanya. Yang style anjing kayak bisa. Mahir aja. Oke. Kedua. Kayak apa? Kenapa emang gayanya dia? Gayanya asik kayak dibilang sama gue skena. Oh. Skena. Harus beserta alasannya ya tadi. Iya, harus dong. Yang kedua. Yang kedua Abi Manyo. Abimanyu. Ini influence Spanyol semua kali gayanya nih. Makanya. Kenapa Abi? Karena dia suka ngikutin gua. Kayaknya. Jadi Di gaya lo ternyata ngikutin Dalen gitu. satu lagi Friza. Itu gua main bola itu. Karena dia sering minjem baju gua. Bangsat juga lah. Jadi Prija sering minjem baju lo. Iya. 3. Gue sering nginep dulu di rumahnya ya. Rumahnya kos-kosan gue dulu. Oh, rumah kos-kosan lo. Per bulannya berapa aja? Wah, itu nggak bisa dihitung ya. 3 main bola Indonesia fashion terjelek. Aduh, nggak tahu gua. Main luar deh kalau enggak. Bisa. Main Indonesia takut ntar ketemu lagi, Tan. Enggak, ya teman-temannya aja yang anjing nih orang pakai apaan sih? Ya tahu Mahir saat itu jeleknya pakai apa? Abi pakai apa? Nggak tahu. Kalau itu nggak bisa jawab gua. Terlalu baik berarti dia nih. Terlalu baik dari temen ya. Enak nih kalau kita ngata-ngatain orang dikit gitu. Gue pengen ngatain apa ya, Sel? Wasit kali ya? Wasit kemarin lagi. Oke, kita ulang. Kemarin masuk apa enggak, Bang? Udah ditanyain itu. Kan kita mau meluas nih pertanyaan. Setelah ini ada lagi, Bang. Maksud gue, mungkin kemarin itu adalah satu contoh dari betapa banyaknya keputusan kontroversi yang udah dibuat sama wasit-wasit di Indonesia musim ini dan musim-musim sebelumnya. Tanggapan lu terhadap wasit di Indonesia gimana, Dalen? Iya, kalau menurut gue memang kemarin wasitnya sih merugikan kedua tim ya. Iya. Ya menurut gue VAR harus ada sih. Oh ya? Ya secepatnya gitu. VAR? Iya, karena ya menurut gue SDM wasitnya di Indonesia kan juga kurang. Oke. Jadi ya menurut gue VAR itu Bisa membantu lah ya. membantu banyak gitu. Lu setuju nggak ada VAR di Indonesia? Kalau dengan keadaan yang kurang lebih sering terjadi, gue setuju. Gue setuju. Kalau lu gimana? Katanya kan VAR itu kurang lebihnya menghilangkan seni sepak bola katanya. Iya, yang nggak tahu sih, makanya kalau ngomongin VAR tuh bakal selalu apa ya, susah lah karena ketika keputusan dari VAR mendukung tim lo, lo akan ngomong anjing, untung ada VAR, the greatest thing to happen to football. Ketika keputusan yang merugikan tim lo, anjing buat apaan sih ada beginian nih ngancurin sepak bola nih. Cuman kalau gua ngeliat dari yang ada di luar negeri sekarang, VAR ini kan diciptakan untuk ngilangin kesalahan-kesalahan yang dibuat wasit. Ya. Tapi bahkan di Inggris pun atau dimanapun masih banyak kesalahan yang dilakukan sama VAR. Nggak ada konsistensi. Mengurang kan? Mengurang, tapi maksud gue gini, Len. Lu udah buang waktu banyak, buang biaya banyak, tapi lu masih bikin kesalahan. Kalau misalnya nggak ada VAR, lu ngelakuin kesalahan, oke, human error. Tapi ketika udah ada VAR, lu masih ngelakuin kesalahan, itu menurut gue aneh banget, Len. Udah berapa banyak orang yang lihat, berapa wasit yang ngelihat, nontonin, tapi lu masih salah bikin keputusan. Ya. Menurut gue sebelum VAR kayaknya goal line technology jauh lebih apa ya? Lebih penting daripada VAR. Karena
Satu bola teknologi juga harus. Ya, kan nggak makan waktu banyak. Itu instan, bola lewat tit, gol. Kalau VAR kan lu lama, momentum hilang. Nggak tahu sih ya, gue nggak suka. Bukan nggak suka, tapi di Indonesia ini banyak keputusan yang jauh lebih ini sih. Dan harus dipagerin menurut lo dengan adanya VAR dan bola teknologi. Gue justru melihatnya ya di Inggris atau dimanapun itu di luar sana dengan tenaga wasit yang udah jauh lebih bagus daripada di sini. Ya sorry itu saya bukan merendahkan profesi wasit di Indonesia, tapi kalau kita lihat nyatanya kan emang level wasit di Eropa dibanding di sini kan emang jauh banget ya. Yang di Eropa aja masih bikin kesalahan kayak gitu, apalagi yang di sini. Gue mikirnya sih gitu. Tapi apapun itu yang dijalani, semoga hasilnya yang terbaik buat Liga Indonesia. Iya, ya tentunya pasti ya kita semua maunya cuma satu hal. Gitu kan. Biar nggak ada lagi tuh yang di reels Instagram masuk nggak ya gitu kan. Apalagi Dalen lagi jatuh gini gue ngeliatnya set gitu. Tapi waktu itu nggak kelihatan bolanya. Nggak ngelihat karena cepet banget. Bolanya kenceng banget dipukul Witan tuh waktu itu. Tiang keluar lagi. Karena setelah pertandingan itu gue nanya ke Cap juga, ke Cap Hamka kan. Cap itu masuk ke bolanya gitu. Karena gue juga nggak tahu waktu itu. Kata Cap apa? Masuk bolanya. Ya. Tapi abis itu gue lihat lagi yang gol Persija. Yang nggak ditaruh di luar garis. Ya, emang harus ada solusinya yang tepat lah. Udah lewat lah. Udah lewat Ya. Semoga aja kinerja wasit kedepannya bisa jauh lebih konsisten, bisa jauh lebih baik, bisa tidak merugikan tim-tim di Liga Indonesia ya. Nah, ini tepuk tangan buat wasit. Jimin sampai Tepulu. Iya. Siapa lagi? Kolina. Nah, kok jauh? Oh, jauh banget. Ini kita pengen ngomongin, Len. Lu yang dulu di Spanyol sekarang berbeda nih. Lu udah punya keluarga, udah punya anak, udah punya istri. Masih pengen gak sih lu main keluar lagi? Masih mau. Gue selalu bilang ke agent gue, ya kalau misalkan ada kesempatan untuk keluar, gue mau ambil gitu. Kalau Friza yang ngajak gimana? Ayolah. Reject dulu tapi telepon yang pertama, kalau telepon yang kedua telepon lagi berarti penting tuh, Len. Tapi liburan kalau Friza itu. Berarti masih Gue yang telepon Mas Budi nanti. ya telepon ya. Jadi masih ada ya hasrat untuk main ke luar negeri itu? Iya. Masih ada. Kemana, Nek? Tembaknya kemana lo mau? Asia kah? Iya, Asia pengen. Atau ke belahan dunia lain kah? Kemana aja, pokoknya pengen keluar, pengen coba experience di luar selama gua masih bisa, masih ada kesempatan, gua pengen coba ya. Lu sempet kan? Kemarin, belum lama. Nggak dibahas. Nggak apa-apa. Kemana? Lu ke Jepang apa Korea sih? Ke Korea waktu itu. Korea sama Iqbal ya? Iqbal waktu itu. Itu di mana tuh? Waktu itu kan ngisi itu juga kan, karena kita lagi COVID waktu itu. Yes. Nggak ada nggak ada ini ya. Cari peruntungan tempat lain lah. Iya, waktu itu di Liga 3 Korea waktu itu, K3 ya. Emang trial kan, bukan cuma numpang latihan kan? Waktu itu trial, cuman ya itu ada opsi untuk stay di sana atau balik ke Indonesia. Ya gua waktu itu pilih balik ke Indonesia. Karena di saat itu Liga Korea itu tinggal main kalau nggak salah sedikit pertandingan deh, tinggal kayak 8 pertandingan atau berapa gitu. Jadi ya gue waktu itu milik Indonesia karena itu pertandingannya tinggal sedikit di Dan sana. chance main lo ya nggak banyak juga di sana. Oke. Ya semoga kedepannya ada tawaran-tawaran lagi yang lebih. Hopefully. tapi Lebih masuk akal. nggak nyangkut lagi kan gigi lo di orang Korea. Enggak. Takutnya pas lagi trial nyangkut lagi, Pak. Makanya suruh pulang. Makanya suruh pulang langsung. Balik lah lo. Habis itu diem. Tapi pertanyaan terakhir dan tanggapan lo untuk pemain-pemain yang main di luar. Kayak gimana sih lo bisa menanggapi mereka untuk yang main di luar nih, baikkah atau lo harus terus main di luar kah, atau di saat udah nggak ada kesempatan lebih baik lo balik atau lo harus fight di situ? Ya yang pastinya kalau misalkan ada kesempatan untuk fight ya harus fight di luar ya. Cuman kan kita nggak ada yang tahu
sesulit apa mereka di sana atau misalkan apa yang mereka laluin, kita nggak tahu. Jadi ya kalau misalkan lu tanya harus fight, ya pasti harus fight yang pertama. Tapi kalau misalkan ada jalan di luar yang lebih baik untuk karir mereka, ya mereka harus ambil itu kan. Pesan lo untuk mereka? Kan lu udah duluan nih. Mungkin ada nih yang Gimana? lu, Dia harus kasih pesen gua dong. enggak, mungkin ada keluar. mungkin ada pertanyaannya yang gue tunjukkan adalah mungkin ada anak-anak muda yang kayak lu dulu ke Spanyol. Anak muda yang di umuran lo ya, yang lagi sekecil itu gitu loh. Bukan pemain yang udah pro. Belum kelar pertanyaan gue. Oh gitu. Jadi ada gak sih pesan-pesan lo untuk mereka, karena kan lu udah jalanin duluan sama Mahir dan Abi CS lah. Ya kalau gue kasih pesan ke mereka gimana ya? Ya di luar itu kita kayak gue ngerasanya kita cari jalan di sana. Tapi ntar ya di sana itu kita bisa tahu sendiri kita profesional kemana apa gimana. Cuman kalau ada kesempatan untuk profesional di sana dan bisa terus di sana, ya harus tetap di sana gitu. Cuman kan nggak mudah juga untuk bisa jadi profesional di luar negeri itu, karena saingan kita kan banyak banget kan. Di Indonesia pun nggak mudah tapi top. Len, mungkin sebelum kita tutup ya, kan udah banyak banget tadi kita ngomong dari awal karir lu sampai lu sekarang dan target lu buat kedepannya. Tapi sebelum kita tutup, gue mau ngajak lu main sedikit. Oke. Ini ada segmen baru lah di Sport Apa Plus. tuh Gue bikin segmennya? sendiri sih sebenarnya. Namanya apa, Bang? Quick fire questions. Nanti mungkin gue pikirin kali ya namanya apa. Cuman ya pokoknya gue mau nanya lu kayak fill in the blank lah. Gue ngasih dulu pertanyaan singkat, lo jawab. Oke. Yang pertama, idola lu masa kecil adalah? Dani Alves. Lu juga dong. Pertandingan terbaik lo adalah? Apa pertandingan? Pertandingan terbaik lo? Bali PSM. Debut lo. Ya. Stadion favorit lu adalah? Dipta. Karena Ya Dipta, gue lama banget main Dipta, sering main di Dipta. kenangan manis lah ya. Ya. Rekan pemain bola yang paling kompak sama lo? Pilih satu. Mahir. Mahir aja. Ya. Rekan setim terbaik yang pernah main sama lu? Rekan tim. Stantotan. Sutantotan. As in the most skillful, No. the best player. Top profesional. Gol paling berkesan buat lo? Pemain terbaik. Gol paling berkesan buat lo? Gol. Cuma satu gol. Entah di Spanyol, entah di Jakarta. Cuma satu gol. Satu gol. Iya. Di Bali. Di Bali aja. Cuma itu dong. Iya. Itu paling berkesan dong buat lo. Iya karena kan lagi. Selebrasi lo banyak banget dong. Selebrasi gini sama gue. Gitu. Lawan terberat yang pernah lu hadapin? Lee Kang In. Lee Kang In. Lu pernah lawan Lee Kang In Iya. ketika lu di Spanyol? Nih waktu di Spanyol. Berarti pada saat itu umur berapa, Len? Mungkin 17 ya, 16, 17 ya. Di situ lu udah tahu bahwa ini anak bakal jadi top nih. Wah, itu pemain paling susah dijaga sih itu. Sampai sekarang. Iya, iya. Oke ya. Kalau di Indonesia siapa? Belum. William Willy, Plum. ya. Kenapa? Wah, skillful. Ya itu badannya besar tapi susah kita ambil bola dari kaki dia. Kakinya cepat sekali kan. Badannya besar tapi kakinya cepet ya. Jersey sepak bola favorit lu? Jersey. Entah itu yang pernah lu pakai, yang paling berkesan buat lu, entah itu jersey di luar yang lu suka atau gimana. Jersey Bali waktu itu pas juara tahun di Bali itu waktu itu ditandatanginin sama pemain, ya itu yang paling berkesan buat gue. Pemain hebat yang pernah satu lapangan sama lu? Main hebat, banyak pemain hebat. Pemain Yang besar mungkin banget ya. Ketika lu satu lapangan Nuri, lu kayak, Bro Nuri. Brawa Nuri. Terakhir, Len. Apa yang telah diberikan sepak bola kepada seorang Dalen Doke? Perjuangan sih, gue ngerasa di sepak bola itu banyak yang gue harus perjuangkan gitu juga. Yang ya passion gue sama komitmen gue di sepak bola yang harus selalu gue jaga sampai sekarang. Top. Ya teman-teman, itulah tadi
kisah singkat perjalanan Dalen Doke dari mulai main bola di SSI Arsenal tadi sampai sekarang bisa jadi salah satu pemain penting di Rans Nusantara FC. Dalen, apapun target lu ke depannya, tentunya kita doain semoga bisa tercapai. Apapun harapan lu ke depannya dalam tim, dalam karir lu, dalam keluarga lu, kita doain yang terbaik. Terima kasih udah datang ke sini, terima kasih udah sharing sama kita. Jangan kapok-kapok main ke sini. Mungkin kalau besok-besok mau ada sesuatu lagi bisa kita undang lagi ke sini. Boleh dong. Ada di link. Oh, Friza tutup deh. Jangan udah. Oh, nggak mau. Ya udah. Sobat Plus, terima kasih udah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena kita tahu sekarang mungkin kita masih seadanya, tapi tunggu suatu saat kita akan menjadi podcast sepak bola nomor 1 di Indonesia. Terima kasih Sobat Plus, sampai jumpa lagi. Ciao.